Perkenalkan, nama saya Sofia Novelina dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung dengan NIM 08795268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer, di mana kita akan membuat jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi mari kita mulai. Kita akan menjelaskan dulu sedikitnya. Yang dari soal pertama itu kita akan membuat 4 jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 switch. Nah, yang pertama itu kita menyiapkan perangkatnya dulu, dimana perangkatnya itu ada komputer sama switchnya ya. Nah, lalu kita letakkan perangkat-perangkat itu, komputer dengan switchnya. Nah, lalu hubung-hubungkan menggunakan kabel. Nah, lalu kita konfigurasi IP address-nya di IP config-nya nanti kita masukin subnet max-nya juga. Nah, lalu gateway-nya itu menggunakan gateway default aja. Nah, lalu setelah itu kita akan uji koneksinya menggunakan command prompt. Nah, dengan ininya ping. Nah, kalau udah gitu kita lanjut ke soal kedua, dimana soal kedua itu kita nanti ada tambahan server HTTP-nya dengan 4 komputer. Nah, yang pertama itu kita konfigurasi server HTTP-nya, dimana persiapkan dulu HTTP servernya, juga komputer. Nah, yang itu tuh nanti konfigurasi layanannya juga, IP address-nya juga dimasukin, lalu koneksinya melalui switch. Nah, setelah itu kalau udah di IP address-nya udah dipenuhi, lalu kita tes konektivitasnya menggunakan web browser. Nah, nanti apakah bisa terhubung atau tidak. Lalu soal ketiga. Nah, soal ketiga itu kita nanti ada sederhana dengan DNS dan HTTP server. Ada 2 ya, jadi servernya itu yang pertama itu kita tambahin perangkatnya. Ada 2 server yaitu DNS dan HTTP, juga 4 komputer. Lalu kita ya nambahin komputernya. Setelah itu kan udah semuanya dilengkapi, nanti tuh kita tuh masukin IP address-nya juga sama. Nah, uji koneksinya digunakan di web browser juga sama. Nah, tapi nanti tuh kita tuh ada DNS juga kan. Nanti kita jelaskan aja langsung praktek. Nah, lalu soal keempat. Nah, dimana kita tuh pertamanya tuh kita buat dulu struktur jaringannya, lalu implementasikan 4 perintahnya. Nah, yang pertama kita mengenal komponen jaringannya dulu, dimana router itu untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, sedangkan switch untuk menghubungkan perangkat di jaringan yang sama. Lalu PC itu tuh perangkat yang digunakan untuk mengakses jaringannya, yaitu ya. Lalu membangun topologi jaringan. Nah, ada tambahin perangkat, lalu hubungkan menggunakan kabel, lalu konfigurasi. Nah, kita dites gitu ya. Konfigurasi itu atur IP-nya, subnet max-nya, gateway-nya, juga nanti alamat DNS-nya juga. Lalu verifikasi konektivitas. Nah, kan itu ada 4 ya. Nanti itu perintahnya tuh kita nanti ada ping test untuk uji antar perangkat. Lalu trace route. Nah, gitu tuh jalurnya tuh nanti si trace-nya, rutenya tuh kita harus bisa nyala. Nah, jadi kita mulai. Soal yang pertama, mulai prakteknya. Soal pertama itu kita buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer. Nah, ini tuh komputernya PC ya. Kita pilih yang ini. Nah, dihubungkan dengan 1 buah switch. Nah, setelah itu kita tinggal hubung-hubungkan menggunakan kabel. Kita masukin IP config-nya sesuai yang tadi ya, yang kita ini 168.30.1. subnet max-nya juga diisi.
diisi IP config-nya udah diisi pakai IP address-nya, lalu kita tinggal cek apakah terkoneksi atau enggak menggunakan ping. Nah, ini ping, masukin ininya 168.30.1. Nah, kalau udah kayak gini ya, udah diklik kayak gini, berarti sudah terhubung. Ya. 33 ya. Ini udah terkoneksi. Kita lanjut ke soal kedua, di mana soal kedua itu kita buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Nah, karena 4 komputernya udah dibikin, kita langsung aja lanjut, kita tambahin server HTTP. Nah, hubungkan kayak biasa, kan ini disuruh dihubungin ya, dihubungkan menggunakan kabel. Nah, lalu kita tambahin alamat IP-nya kayak biasa. IP config-nya 192.168.30.5. Nah, kalau udah gini, kita tinggal cek, nah, apa bisa mengakses layanan HTTP atau tidak. Nah, kita buka web browser. Nah, ini masukin 168.30.5 ya tadi itunya. Nah, Cisco pakai tracer udah masuk, berarti sudah terhubung ke PC1. Nah, ini kita coba lagi, coba yang PC2 ya. 192.168. Pertemuan pertama denganmu, meski hanya 3 detik, adalah terindah dalam hidupku. Kau membuatku mengenal cahaya, merasakan getaran tak biasa, dan ku yakin kaulah sang berjanji. Soal kedua sudah terpenuhi ya. Lalu kita soal ketiga. Nah, soal ketiga itu buat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP, di mana HTTP-nya kan kita udah bikin ya. Nah, ini kita tinggal tambahin server DNS. Nah, ini kita hubungin dengan kabel, lalu kita isi ininya, IP-nya. Nah, ini juga DNS servernya diisi 168.30.6. Nah, dimana ini kita nah, ini DNS-nya kita onin, kan buat mengakses ya nantinya tugas.com. Alamat IP-nya itu kita masukin yang alamat IP yang HTTP 168.30.5.
Nah, udah di add. Ini server HTTP-nya kan ini kita tinggal ifconfig masukin ininya DNS ya. 192.168.30.6. Nah, ini nih HTTP-nya, kita edit. Lalu dia nah, ini juga. Nah, kalau udah diisi kan, udah dilengkapi DNS-nya. Nah, kita coba ini bisa mengakses HTTP dan DNS-nya atau enggak di web browser. Nah, ini tugas.com. Nah, kalau dia udah muncul berarti ini udah bisa diakses. Lalu PC yang keduanya. Ini juga udah bisa ya, udah bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Lalu yang ketiga, berjalan berlari hati tertindih, Sulit tapi ini juga udah bisa harus diakses. Lalu yang PC aku keempatnya, putuskan. ini juga udah. Nah, berarti soal ketiga untuk memastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP dan melalui DNS servernya itu sudah terpenuhi. Nah, jadi yang soal keempat, kita itu akan membuat struktur jaringannya dulu. Nah, di mana struktur jaringannya itu ada PC. PC-nya itu ada 2. Lalu di sini server. Nah, lalu kita ada switch. Nah, setelah itu router untuk menghubungkan. Nah, baru setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel di setiap ininya. Lalu yang routernya juga kita hubungkan. Nah, karena ini udah ke ini, langsung kita bikin ininya ya, routernya itu kita isi. Nah, yang 0 ke 0 kita alamat IP-nya 192.168.10.1. Nah, udah. Lalu yang ini yang keduanya 192.20.1 deh. Nah, udah ya. Nah, setelah itu kita isi ininya dulu, server DNS. Kita isi IP config-nya 192.168. Kan ini di ininya tuh routernya tuh tadi yang 20 ya, 20.2 deh. Nah, ini DNS servernya juga sama, 192.168.20.2. lalu default ininya 192.168. Kan itu yang ke atas ya, yang tadi tuh ininya tuh 20.1 ya. Nah, setelah itu kita isi ininya sama, kita isi IP config-nya, configuration IP config-nya 192.168.20.3.
lalu defaultnya gateway-nya itu 192.168.20.1, lalu ininya 192.168.20.2. Nah, ini PC satunya 192.168.20.4 ya IP-nya. Lalu defaultnya 192.168.20.1. Nah, yang ini tuh 192 DNS-nya tuh 20.2. Oh ya, ini tuh sebelum itu kita ininya PC satunya biarinlah PC satunya tetap. Lalu ini kita ganti jadi Ilkom Ilkom. Lalu ini server DNS. Nah itu tuh kita kan server DNS-nya tuh kita mau ini tambahin dulu yang ilkom.com. Tadi tuh ininya IP address-nya tuh 168.20.3 ya. Lalu on di add. Nah, udah. Ini juga mau ditambahin HTTP-nya. Udah di onin ya. Lalu ini kita isi PC-nya, IP-nya 192.168.10.2 deh. Satu 192.168.10.1 ya. Kan itu yang router ke bawah. Tadi tuh ininya tuh 68. Tadi itu 20.2. Nah ini juga sama 192.168.10.3. Sepuluh titik satu. Delapan 20.2. Nah ini tuh namanya Pendilkom. Nah ini kan tadi ini udah ditambahin DNS-nya yang ilkom. Nah ini kita tambahin yang pendilkom.com. Addressnya IP addressnya itu 168.20.3 ya. Nah add.
Nah, kalau udah diisi semuanya, kita tinggal lakukan perintah. Setiap perintahnya, yang pertama itu ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0. Nah, ini yang PC0 ke PC1. Di command prompt kita ping, coba menggunakan alamat IP 168. Itu tuh 20.4. Nah, karena ininya udah kepingnya berhasil, kita coba ya, itu ada request timeout karena itu tuh mungkin harus diulang. Coba nah, udah ya. Nah, berarti ini udah terhubung. Nah, lalu yang PC1 kita coba. PC1 ke PC0 ya, IP-nya tuh 192.168. Tadi tuh 10.2. Nah, ini juga berarti udah terhubung. Lalu perintah ketiga, kita buka web browser akses ilkom dari PC1. Dari PC1. Nah, ilkom.com. Teguh. Nah, udah muncul halo Pia, berarti udah terhubung ya, udah terbuka, pastikan. Nah, lalu kita buka web browser pendidikom dari PC0. pendidikom.com. Nah, ini juga udah muncul halo Pia, berarti semuanya dari 4 ini, perintah 4 itu sudah kita laksanakan dan terhubung semua. Sekian praktek dari saya mengenai pembuatan jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, maupun ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Bye!